ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Nanti apapun, Cel, apapun akan saya kasih untuk kamu, kamu tinggal bilang aja apa yang kamu mau dari saya. Selin memastikan apapun. Dante mengangguk meyakinkan. Dante iya, apapun. Selin oke, aku terpotong SFX, panggilan telepon masuk ke HP Dante. Selin enggak jadi melanjutkan ucapannya, dia berhenti sambil menatap Dante yang kini mengeluarkan HP-nya. Tampak nama Dinda tertera di layar HP Dante. Dante tampak ragu buat angkat teleponnya, dia terlihat beberapa kali melirik kecil ke Selin. Selin menangkap gelagat aneh dari Dante. Selin dari siapa? Kok enggak diangkat? Dante menggeleng pelan, masih dengan penuh keraguan-raguan. Ingin angkat teleponnya tapi takut Selin marah. Dante nanti aja. Selin makin penasaran dengan sikap Dante yang tampak sekali enggak yakin. Selin pun rebut HP Dante dan cek siapa yang telepon. Nama Dinda sebagai pemanggil. Selin agak terbelalak. Cutu 50. INT. Rumah GALVIN. Malam Galvin dan Riri sudah berganti baju. Galvin jalan mendekati Riri lalu duduk di samping Riri dan pegang tangannya. Sementara Riri terlihat sekali kalau dia belum mau menerima Galvin, wajahnya dingin dan datar. GALVIN tangan kamu dingin banget. Riri hanya melirik kecil lalu membuang muka. GALVIN aku peluk ya, biar kamu hangat. Riri enggak jawab. Galvin yang udah bersiap mau peluk Riri, tapi Riri udah keburu berdiri. Riri lalu jalan masuk kamar. Spontan Galvin ikut berdiri dan jalan menyusul. GALVIN sayang. Galvin mau masuk ke kamar tapi ternyata pintunya dikunci dari dalam. Galvin gerak-gerakin handle pintunya. GALVIN sayang, please, kita ngobrol dulu. Galvin gerakin lagi handle pintunya, tapi enggak ada respon dari dalam. GALVIN sayang. Riri. Galvin tampak resah. Cutu 51. INT. Rumah Ariana, malam established rumah Ariana. Bias terlihat lagi bikin teh hangat. Enggak lama Ariana datang sudah ganti baju. Ariana lalu duduk di kursi meja makan di dekat Bias, di sana juga ada Pedro yang lagi duduk. Bias kasih minuman hangatnya ke Ariana. Bias non Arin kenapa bisa basah kuyup sih tadi? Ariana hanya diam enggak menjawab, dia menggeleng pelan. Bias lalu beralih mijitin bahu Ariana. Bias non yang sehat ya, Bibi sedih kalau non sakit. Ariana mengangguk pelan. Ariana makasih ya Bi. Bias geregetan, Bibi jadi gatel, pengen banget nyamperin Mas Saka terus gebukin dia. Ih. Bisa-bisanya nyakitin non Arin yang baik gini, kurang apa coba non? Emang ya laki-laki enggak bersyukur. Pedro setuju dan ikut menimpali. Pedro setuju, Ai pasti bakal bantu Ayang Beb. Ariana hanya tersenyum kecil lalu meminum teh hangatnya. Ariana menatap lurus sambil minum. Insert flashes, Ariana dan Saka yang menangis di bawah hujan dan terlihat putus asa. Cutu 52. EXT. Teras rumah Selin, malam SFX, panggilan telepon dari Dinda ke HP Dante masih terus berbunyi. Selin tampak kesal, lalu Selin angkat teleponnya. Terdengar suara Dinda yang terisak. OS Dinda, lirih Dante. Selin mendengus pelan mendengar suara Dinda yang menurutnya sok dibuat sedih. Selin ada perlu apa ya malam-malam kamu telepon Dante? Bukannya kamu sudah punya suami? Kenapa masih aja rajin telepon temannya ya? OS Dinda, lirih sorry Cel. Setelah itu telepon ditutup oleh Dinda. Selin menatap layar telepon Dante. Wajahnya masih menyimpan kekesalan. Selin menggerutu apaan sih nih orang? Sok-sokan suaranya dibikin sedih terus kayak sambil nangis segala lagi. Dante kaget, dia mulai cemas. Dante Dinda kedengeran lagi nangis.
Jeda sambil berpikir kayaknya terjadi sesuatu deh sama Dinda. Selin malah makin kesel. Selin, kalau kamu emang cemas sama kondisi Dinda, udah kamu datengin aja dia sana. Selin bangkit sambil naruh HP Dante dengan kasar di meja, kemudian dia jalan masuk ke dalam rumahnya. Cutu 53. INT. Mobil, malam di desot jalanan kota malam hari yang diguyur hujan. Tampak Dion sedang mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Di sampingnya ada Dita yang lagi duduk. Wajah Dita dan Dion terlihat happy banget. Dita, seneng banget deh aku bisa belanja sepuas ini. Mana kita belanja barang-barang mahal lagi dan enggak perlu khawatir sama nominalnya. Dion tertawa kecil, kamu tenang aja, uang kita ini masih banyak, dan kita masih bisa belanja sesuka hati dan sepuasnya. Dita ikut tertawa senang, sampai akhirnya Dita melihat Saka yang berjalan dengan putus asa di bawah air hujan. Dita, Dion, kamu berhenti deh, di sana kayaknya ada Saka. Menunjuk. Dion melihat ke arah yang ditunjuk Dita sekilas. Dion, udah biarin aja, mau ngapain juga coba. Dita, ya enggak bisa gitu, aku harus datengin dia. Udah aku turun aja nanti kamu langsung pergi, biar aku yang nyamperin Saka sendiri. Dion kelihatan enggak suka namun dia tetap menghentikan mobilnya. Dita, aku turun ya, ingat, kamu langsung pergi biar gak ketahuan Saka, aku lagi sama kamu. Dion, iya, ini aku langsung pergi. Dita lalu keluar dari mobilnya. Hujan sudah reda, hanya sedikit titik-titik kecil. Cutu 54. INT. Rumah Ariana, malam Arina masih sama Big Yas dan Pedro, duduk di kursi meja makan sambil minum teh hangat. SFX, bunyi bel rumah. Semuanya langsung menoleh ke arah pintu. Bi Yas, jangan-jangan itu Mas Saka lagi. Ariana kayak berpikir sejenak, lalu dia berdiri mau mengecek. Namun Pedro menahannya. Pedro, biar Ai aja non yang ngecek, takutnya beneran suhu yang datang, nanti Ai bakal minta supaya suhu pulang aja. Ariana menggeleng. Ariana, enggak apa-apa, biar Arin yang cek. Kalau itu benar Mas Saka, dia pasti enggak akan pergi kalau bukan Arin yang ngomong sama dia. Arin pun pergi mengecek. Big Yas dan Pedro saling lihat lalu saling senggol. Bi Yas buruan ikutin, entar ada apa-apa lagi sama non Arin. Pedro, iya, Ayang Beb juga ikut ya. Bi Yas, iya, buru Pedro dan Bi Yas menyusul ke depan. Cutu 55. EXT. Rumah Ariana, malam Ariana membuka pintunya. Dia tampak sangat terkejut, ternyata yang datang adalah Dinda. Ariana, Dinda. Tampak penampilan Dinda yang sedikit berantakan. Wajahnya sembab seperti abis menangis dan tersiksa. Dinda menahan tangis, sorry Yarin, aku bingung harus kemana. Ariana tampak iba melihatnya. Ariana, it's okay Din, ayo masuk. Ariana melebarkan pintunya, dan Dinda pun masuk. Cutu 56. EXT. Jalanan, malam Saka berjalan dengan baju basah kuyup. Hujan sudah berhenti, wajah Saka tampak putus asa. Saat itu Dita berlari mendekat ke arah Saka. Dita, Saka. Dita langsung peluk Saka. Saka balas peluk Dita dengan lemas. Enggak lama Saka menangis terseduh di pelukan Dita. Dita tampak bingung. Dita, kamu kenapa Saka? Saka enggak jawab, dia terus saja menangis di pelukan Dita. Cutu 57. INT. Rumah Ariana, malam Ariana dan Dinda sudah duduk di sofa ruang tamu. Enggak lama Bias datang bawa minum. Bias menyajikannya di meja. Bi Yas, silakan non. Ariana, Dinda, makasih Bi. Bias pun pergi. Ariana kembali fokus menatap Dinda, dia lalu pegang tangan Dinda. Ariana, kamu tenang ya, di sini kamu aman. Dinda masih diam, masih mencoba menahan tangisnya. Ariana, suami kamu lagi ya Din? Dinda mengangguk lemah. Dinda, harusnya dia masih di luar kota, tapi mendadak dia pulang hari ini, Rin, karena ngira aku selalu ketemuan sama cowok lain di belakang dia. Dan dia tadi datang-datang langsung marah, jeda aku bingung, Rin, mesti kemana lagi? Ariana kembali mengusap tangan Dinda. Ariana, kamu boleh kok malam ini nginep di sini, kebetulan aku juga lagi butuh teman. Dinda mendongak menatap Ariana. Dia tampak sedih dan merasa bersalah. Dinda, sorry ya Rin, kamu lagi ada masalah juga ya? Ariana tersenyum kecil. Ariana, namanya juga hidup ya Din. Yang penting kita ada untuk saling menguatkan ya. Dinda mengangguk, balas genggam tangan Ariana. Cutu 58. INT.
Rumah Dita, malam Dita dan Saka sampai di rumah mereka. Saka terlihat masih putus asa, jalannya tampak gontai. Di sisinya ada Dita yang sudah keheranan dari tadi. Dita, kamu kenapa sih, Sak? Saka enggak jawab, dia hanya diam. Dita jadi kelihatan agak kesal. Dita, ini pasti soal Ariana, iya kan? Saka masih belum jawab. Dita, udahlah Sak, kamu nyerah aja. Enggak usah berusaha buat dapetin Ariana lagi. Lagian kenapa kamu sekarang jadi kayak gini coba, Sak? Perasaan sebelum ini kamu fine-fine aja. Berpisah sama Ariana itu bakal bikin hidup kamu lebih tenang, kan ada aku yang bakal nemenin dan jagain kamu. Saka mulai mengangkat kepalanya menatap lekat Dita. Saka, kamu yakin mau ngerawat aku, Dit? Sewaktu aku lumpuh aja kamu kelihatan terbebani dengan kondisi aku yang kayak gitu. Kalau suatu saat keadaan aku lebih terpuruk dari sekarang, aku nggak yakin kamu bakal tahan ada di sisi aku, Dit. Dita langsung terdiam. Sementara Saka langsung pergi ke kamar. Dita tampak kesel banget. Cuktu 59. INT. Rumah GALVIN, pagi transisi langit malam ke pagi. Established rumah Galvin. Tampak Galvin tidur di sofa ruang tengah. Enggak lama dia bangun dan langsung lihat jam di dinding. Galvin terbelalak kaget. VOGALVIN udah siang, dan Riri enggak bangunin. Galvin lalu bangkit. GALVIN Riri. Galvin lalu jalan menuju kamar. Dia buka pintu, tampak kamar dalam kondisi rapi. GALVIN kamu di mana? Galvin lalu jalan lagi, cek sisi lain. GALVIN Riri. Galvin mulai panik. GALVIN, kok Riri enggak ada ya? Galvin lalu segera menelepon Riri. SFX, panggilan tersambung. Telepon akhirnya diangkat. GALVIN kamu di mana? OS Riri, datar lagi di jalan, mau ke rumah mama. Galvin akhirnya bisa sedikit bernapas lega. GALVIN, kenapa kamu enggak kasih tahu sih? Kan aku bisa antar kamu ke sana. Riri, sekarang kamu udah tahu kan? Udah ya mas. Dan telepon pun diputus. Galvin menatap bingung layar teleponnya. Cuktu 60. INT. Rumah Ariana, pagi Ariana terlihat sudah siap berangkat kerja. Dia keluar dari kamarnya, dan tampak Dinda sudah duduk di sofa ruang tengah. Ariana jalan mendekat ke Dinda. Ariana, kamu santai aja ya Din, ada Big Yas di rumah. Kalau kamu butuh sesuatu kamu bisa bilang. Dinda, makasih ya Rin. Tapi aku juga harus berangkat kerja kok. Ariana, kamu yakin mau balik? Kalau kamu mau stay dulu di rumah aku, juga nggak apa-apa kok. Dinda, aku bawa baju kok. Jadi bisa ganti baju dulu di sini. Ariana, oh oke, kalau gitu kamu hati-hati ya, kalau ada apa-apa telepon aja aku, enggak usah sungkan. Dinda terharu. Dinda, sekali lagi makasih ya, Rin, kamu udah peduli banget sama aku. Aku jadi ngerasa kayak punya saudara. Ariana tersenyum lembut. Ariana, sama-sama, aku juga, Din. Cuktu 61. INT. Rumah Wijaya, pagi Niken dan Wijaya sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Mereka jalan ke arah pintu. Ketika dibuka pintunya, Wijaya dan Niken kaget melihat Riri sudah berdiri di depan pintu. Cereng, Niken dan Wijaya kaget. Wajah Riri terlihat lesu seperti ada masalah besar dengan dirinya. Niken, Riri, kamu kok pagi-pagi udah kesini, nggak ngabarin mama dulu lagi? Kamu kenapa? Riri cuma diem dan mandang Niken lesu. Niken melirik ke arah Wijaya yang sama-sama bingung. Riri maju lebih dekat ke Niken dan langsung memeluk Niken. Cereng, Niken kaget dan bingung. Niken, Ri, kamu kenapa? Kamu pasti ada masalah lagi ya sama Galvin. Cerita sama mama nak. Wijaya memperhatikan keduanya. Riri nggak langsung jawab dan tiba-tiba nangis. Niken kaget. Niken, Ri, kenapa kamu nangis sayang? Niken membelai punggung Riri sayang. Riri memeluk Niken erat. Riri kecewa sama Mas Galvin ma. Mas Galvin sepertinya sudah tidak mau mempertahankan keluarga kita ma. Sepertinya dia masih mencintai Ariana ma. Riri takut ma, Riri harus gimana lagi? Riri menangis lebih kenceng lagi, rasa kecewa yang terpupuk akhirnya tertumpahkan semuanya. Niken, kamu tenang aja, nanti mama bakal kasih tahu Galvin dan marahin dia. Sekarang kita masuk dulu ya. Niken mencoba menenangkan Riri. Riri melepas pelukannya. Dia masih terlihat kecewa. Niken, kita masuk dulu yuk.
Riri mengangguk. Riri pun masuk ke rumah. Wijaya dan Niken tidak jadi berangkat kerja dan menuntun Riri duduk. Cutu 61. INT. Rumah Riana. Pagi Dinda sedang bersiap untuk berangkat ke rumah sakit. Bikias memperhatikan Dinda dan membujuk Dinda untuk tetap tinggal. Bias dokter, Dinda beneran gak mau istirahat dulu aja. Besok aja gitu masuk kerjanya. Kayaknya dokter Dinda lagi gak enak badan. Dinda menggeleng pelan. Dinda menutupi lebam di tangan menggunakan makeup tanpa sepengetahuan Bias. Dinda tersenyum ramah. Dinda gak usah Bi, saya harus kerja. Banyak yang butuh saya di rumah sakit. Kalau saya gak kerja terus mereka kenapa-napa, saya juga yang gak tega. Lagian saya juga udah baik-baik aja. Istirahat kemarin udah cukup. Bias jadi tersenyum kagum ke Dinda. Iya saya tuh jadi kagum banget loh sama dokter. Persis kayak Non Arin yang pekerja keras dan gak mau ngerugiin orang lain. Udah cantik, baik, pinter, pekerja keras lagi. Dinda Bias apaan sih, gak usah berlebihan. Saya juga manusia biasa kok kayak Bias. Iya sih manusia biasa, tapi beda aja gitu dok. Dinda ya udah kalau gitu saya berangkat dulu ya Bi. Makasih ya Bi. Iya sama-sama dok. Mari saya antar ke depan. Dinda mengangguk. Bias pun mengantar Dinda ke depan. Cutu 61. INT. Ariana Glow. Pagi Sisil sudah sampai di kantor. Dia sedang chatting bucin dengan Coki. Sesekali malu-malu sendiri saat Coki sedang ngegombal. Sisil bisa aja nih Coki ngegombalnya. Sisil terus chatting sambil senyum bahagia. Saat itu Selin lewat. Dia baru aja datang. Sisil pun menggoda Selin. Sisil kayaknya masih ada yang solo karir nih. Berangkat sendirian tanpa Ayang, kasihan banget. Kayak gue dong punya pacar yang perhatian banget. Sisil menertawakan Selin. Selin hanya melirik bete dan pergi. Selin masuk ke ruangannya. Sisil mampus, kesel dia. Dulu aja ngata-ngatain gue, sekarang lo ngerasain kan apa yang gue rasain dulu Cel. Sisil kembali fokus dengan chattingannya sambil tersenyum bahagia. Sisil juga melihat Ariana yang baru aja datang dengan wajah lesunya. Sisil langsung berdiri dengan bahagia. Sisil pagi Bu Arin, semangat. Ariana tersenyum tipis. Ariana pagi Sil. Ariana langsung masuk ruangan dan membuat Sisil heran. Sisil duduk lagi. VO, Sisil orang-orang kenapa sih? Di saat gue lagi bahagia gini kenapa jadi mereka yang pada bete? Sisil geleng-geleng kepala sendiri dan melanjutkan chatnya dengan Coki. Cutu 61. INT. Kantor Wijaya, pagi Intercut Week 61. INT. Cafe Jamais, pagi Galvin sedang jalan di lorong menuju ruangannya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata panggilan dari Yuna. Galvin menghentikan langkahnya dan mengangkat panggilan Yuna. TALVIN ya halo Yun, kenapa? Yuna sebenarnya gue cuma mau nanya aja sih, gimana lo udah dapet pengacara pengganti buat Arin? DALVIN oh ya ampun belum Yun, gue coba kabarin temen gue sekarang ya. Yuna thanks banget ya Vin, sorry banget nih gue kesannya malah kayak nyuruh lo buat cepet-cepet. Gue ngelakuin ini karena gue khawatir aja, takut Saka makin nekat sama Ariana. Apalagi kemarin sok-sokan bikin acara di kafe tanpa sepengetahuan gue buat bisa ngobrol sama Ariana. Untung aja pas gue balik gue usir dia. Treng Galvin kaget mendengar itu. DALVIN bener-bener nekat ya tuh orang. Gue kalau kayak gini juga jadi ikut khawatir sih. Ya udah lo tenang aja, gue bakal segera tanyain ke temen gue. Gue pasti cariin yang terbaik buat Ariana. Yuna oke, thanks ya Vin. Yuna mengakhiri panggilannya. Galvin memasukkan ponselnya ke saku. Tak jauh dari posisi Galvin, Wijaya baru aja datang. Galvin mendekat untuk menyapa Wijaya. DALVIN hai Pa, baru datang. Wijaya menatap Galvin penuh makna. Galvin tidak mengerti apa maksud tatapan itu. Wijaya ada yang mau Papa omongin sama kamu. DALVIN mau ngomong apa? Wijaya ikut Papa. Wijaya lebih dulu, meninggalkan keheranan pada Galvin. Galvin pun mengikuti Wijaya. Cutu 61. INT.
Rumah Dita, kamar Saka. Pagi Saka masih berada di kamar dengan Dita. Dita baru aja selesai mandi. Dita sedang dandan. Saka sedang berpikir sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari Dinda. Saka langsung buka chat itu. Insert chat, Sak, siang ini bisa ketemu nggak ya? Temen aku yang mau aku kenalin ke kamu, mumpung bisa ketemu nih siang ini, kamu bisa nggak? Saka yang membaca itu langsung sumringah. Saka langsung balas chat bisa ke Dinda. Dita melirik ke arah Saka melalui cermin. Dita sayang, nanti siang temenin aku buat jalan-jalan yuk. Kayaknya anak kita pengen jalan-jalan deh, apalagi udah lama loh kita nggak jalan bareng. Saka masih asik dengan ponselnya. Saka, aku nggak bisa, udah ada janji sama orang. Reng. Dita kesal mendengar itu. Dita berbalik menghadap Saka. Dita, kamu kenapa sih Sak, akhir-akhir ini makin cuek aja ke aku? Ini anak kamu loh yang minta, bukan aku. Saka akhirnya menatap Dita. Saka, nanti siang aku mau ketemu orang yang mau ngasih aku kerjaan. Puas kamu pikir jalan-jalan, ngurus kamu dan anak kita itu nggak butuh uang apa? Saka yang kesal langsung keluar kamar. Dita makin bete lagi. Dita, Saka mau kemana kamu? Saka tidak mendengarkan Dita. Dita jadi bete sendiri. Cutu 61. INT. Ruangan Wijaya. Pagi Wijaya dan Galvin sudah duduk berhadapan. Wijaya memandang Galvin serius. Wijaya, tadi pagi Riri datang ke rumah dan dia tiba-tiba nangis. Reng. Galvin kaget mendengar itu. Wijaya, papa paham apa yang bikin Riri nangis kayak gitu? Papa nggak nyalahin kamu karena papa yakin setiap rumah tangga pasti ada aja masalahnya. Tapi walaupun begitu, ada yang ingin papa tanyain ke kamu dan papa harap kamu jawab jujur. IALVIN, papa mau tanya apa? Wijaya, tujuan kamu itu apa sih, bantuin Ariana cerai sama Saka sampai segitunya? Reng. Galvin kaget. Galvin ragu untuk menjawab pertanyaan Wijaya. Cutu 61. INT. Ariana glow. Pagi Ariana nampak tidak fokus kerja. Tiba-tiba Sisil masuk sambil bawa kopi. Sisil jalan mendekati Ariana dan meletakkan kopi di meja Ariana. Sisil, bikinin ibu kopi nih, kali aja mood ibu bisa balik lagi. Mood ibu sekarang lagi jelek banget ya. Ariana, makasih ya Sil kopinya. Sisil mengangguk dan duduk di depan Ariana. Ariana menghembuskan napas kasar. Sisil, masih masalah sama Pak Saka ya Bu? Saya tuh nggak ngangka loh Bu, ternyata proses perceraian itu ribet juga ya. Ariana menggeleng pelan. Ariana, bukan perceraiannya yang ribet tapi pihak satunya yang sengaja bikin semuanya tambah ribet. Sisil, Pak Saka kenapa jadi gitu ya Bu? Ariana, ya gimana enggak sih, dia itu masih cari cara buat mengulur waktu perceraian dengan harapan saya bisa maafin dia, padahal semua itu percuma. Bukan cuma itu, saya juga jadinya pusing Sil, berasa tiap hari ini dihantuin terus sama Saka. Sisil, sabar ya Bu, Sisil yakin ibu pasti kuat melewati ini semua. Ariana, makasih ya Sil. Sisil, sama-sama Bu, diminum dulu kopinya. Ariana mengangguk dan menyeruput kopi buatan Sisil. Cutu 61. INT. Ruangan Wijaya. Pagi Galvin akhirnya memantapkan diri untuk menjawab pertanyaan Wijaya. TALVIN, gak ada tujuan apa-apa, aku cuma kasihan sama Ariana makanya aku bantuin dia. Wijaya, bantu boleh Vin, tapi sewajarnya aja. Papa tahu kalian dulu berpisah bukan karena gak saling cinta, tapi karena adanya musibah. Tapi ayolah Vin, ini udah berapa tahun, harusnya kamu udah bisa move on dari masa lalu. Galvin masih terdiam mendengar penuturan Wijaya. Wijaya, kalian juga kan sudah punya kehidupan masing-masing, jadi udahlah akhiri semuanya Vin. DALVIN, Galvin paham kok Pa. Wijaya, bagus kalau kamu paham. Paling nggak kalau nolong orang itu jangan sampai nggak peduli sama istri sendiri. Kasihan Riri, dia udah banyak berkorban buat kamu dan buat keluarga kita Galvin. DALVIN, iya Pa, Galvin akan berusaha buat jadi suami yang baik buat Riri. Wijaya, bagus kalau gitu. DALVIN, ya udah Galvin mau ke ruangan dulu ya.
Wijaya mengangguk. Galvin berdiri dan keluar dari ruangan Wijaya. Cutu 61. INT. Resto, siang Saka, Dinda dan juga relasi Dinda sudah bertemu. Mereka makan siang bersama. Saka nampak akrab dengan relasi Dinda. Dinda, makasih banget loh kamu udah luangin waktu buat ketemu sama aku. Teman Dinda santai lagi Din, lagian aku juga seneng kok. Apalagi bisa ketemu sama Saka. Oh iya, saya penasaran deh, kamu kenapa keluar dari Kusuma Group, bukannya kamu menantunya Pak Kusuma? Saka, ya begitulah. Sebenarnya saya keluar dari perusahaan Kusuma cuma nggak mau terlalu bergantung aja sih sama mertua. Selain itu saya juga pengen bikin mereka bangga kalau menantunya ini bisa survive walaupun di luar. Teman Dinda, benar sih, terkadang kalau punya mertua kayak itu kadang suka disepelekan kemampuan kita. Saka, Pak Kusuma sih tidak seperti itu, beliau orang yang baik. Cuma saya aja yang pengen bisa membuktikan bahwa dia tidak salah pilih menantu. Teman Dinda, betul juga sih. Ya sudah, kamu bisa bergabung segera ya, tapi sebelum itu kamu kirim dulu lamaran kerjanya biar bisa langsung saya review dan kamu bisa langsung kerja. Saka, beneran saya bisa kerja di tempat kamu sekarang. Teman Dinda, bisa, kebetulan memang sedang ada posisi kosong di kantor. Karena saya tahu menantu Pak Kusuma orang yang berkompeten, kenapa enggak saya terima. Dinda dan Saka saling pandang bahagia. Saka, oke, saya akan segera urus dokumennya. Dinda, Tangsia udah mau nerima temen aku. Teman Dinda, jelaslah, Saka itu bagaikan emas, masak dibiarin aja ya harus dipekerjakan dong, iya enggak? Saka mengangguk senang. Dinda, ya udah ngobrolnya udah, kita makan ya. Ketiganya pun menikmati makan siang dengan senang hati. Cutu 61. INT. Ruangan GALVIN, siang Galvin sedang memikirkan obrolannya dengan Wijaya. Tiba-tiba dia teringat akan janjinya dengan Yuna. Galvin mencari kontak Justin di ponselnya. Tak lama Justin pun mengangkatnya. GALVIN, halo Justin, apa kabar? Ini Galvin, hahaha, syukurlah kalau kamu masih ingat. Gimana ya, jumlahnya udah nambah belum? Pasti udah kan nih. Hahaha, kabarin kalau kamu mau mancing, biar bisa mancing bareng kita. Thankyu banget loh udah diajak. Jadi gini bro, sebenarnya ada yang pengen saya omongin sih, kalau nggak salah kamu punya saudara yang jadi pengacara kan ya? Bisa kenalin ke saya nggak? Oh bukan buat saya, tapi buat Ariana. Jadi dia itu sekarang lagi ngurus perceraian dia sama Saka. Iya beneran cerai, ya adalah masalah gitu yang akhirnya bikin mereka pisah. Kamu bisa kasih kontak saudara kamu ke saya buat bantu Ariana. Oke, thanks banget ya bro, saya tunggu. Kapan-kapan kita mancing bareng lah ya. Oke, bye Justin. Galvin nampak senang mendengar itu. Percakapan dibuat satu arah aja. Cutu 61. INT. Resto, siang teman Dinda sudah selesai makan. Dia bersiap untuk pergi karena dia harus balik ke kantor. Teman Dinda, thanks banget ya Din udah ngajakin aku makan siang bareng. Kita udah lama kan gak kayak gini. Dinda, iya udah lama banget lagi. Teman Dinda, ya gimana enggak? Abis lulus kampus waktu itu kan kamu langsung kerja di Singapura kan? Dinda, iya, abis aku langsung diterima di sana. Ya mumpung ada kesempatan kenapa nggak digunain kesempatan itu. Teman Dinda, bener banget sih. Ya udah aku mau balik kantor dulu ya. Lain kita ketemu lagi ya buat ngobrol kayak gini. Dinda harus sih itu. Teman Dinda pun berdiri. Teman Dinda, Saka aku tunggu kamu di kantor ya. Saka pasti, nanti kalau dokumen udah siap pasti saya langsung ke kantor. Teman Dinda, oke kalau gitu. Dinda sekali lagi thanks banget ya udah mau datang, hati-hati di jalan. Teman Dinda, duluan ya Din. Teman Dinda pun meninggalkan Saka dan Dinda. Saka dan Dinda kembali duduk untuk melanjutkan makan. Saka, by the way thanks ya Din, kamu udah mau nolongin aku cari kerjaan. Bantuan dari kamu sangat berarti buat aku. Dinda, santai aja kali Sak, aku kan cuma ngenalin ke kamu. Yang usaha buat pikat hati temen aku kan kamu, bukan aku. Jadi kamu nggak perlu segitunya bilang makasih ke aku. Saka, kamu kira-kira ada hal yang bisa aku bantu nggak? Apa gitu? Seenggaknya sebagai ucapan terima kasih.
Dinda tersenyum tulus. Dinda nggak ada Saka. Ya paling yang aku butuhin itu temen ngobrol aja sih, temen yang bisa nemenin aku kalau aku lagi sedih atau lagi bahagia. Kayak sekarang. Saka syukurlah, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa bilang aja sama aku. Aku pasti bantu kamu dan aku pasti siap mendengarkan semua keluh kesah dan cerita bahagia kamu. Dinda tertawa kecil. Dinda makasih banyak ya Sak. Dinda dan Saka melanjutkan makan mereka sambil ngobrol. Cutu 61. EXT. Sebuah tempat, siang Sisil dan Coki baru aja selesai makan siang. Mereka terlihat serasi dan mesra. Sisil menggandeng tangan Coki sayang. Sisil curhat ke Coki. Sisil kamu tahu nggak tadi di kantor suasananya murung gitu. Nggak Bu Arin, nggak Selin, dua-duanya sama-sama murung. Padahal akunya lagi happy banget karena punya kamu. Coki jadi malu sendiri. Coki ya kamu jangan sampai keikut murung juga dong, nanti kalau cantik kamu hilang gimana? Sisil apaan sih kamu, sambil memukul Coki pelan. Tapi jadinya nggak seru tahu. Coki nggak seru kenapa? Sisil nggak seru aja nggak bisa godain Selin. Biasanya dia kan kalau diomongin keselkan, tadi pagi itu beda. Coki beda gimana sih emang? Sisil dia cuek gitu, kan jadi nggak seru cok. Sisil jadi cemberut sendiri. Tiba-tiba Sisil melihat ke arah lain dan melihat Ariana. Ariana menyadari ada Sisil dan memanggilnya. Ariana Sisil jreng Sisil kaget. Dengan cepat Sisil melepas genggamannya membuat Coki sedikit kecewa. Sisil meringis tidak enak. Sisil Bu Arin mau makan di sini juga. Ariana sempat melihat itu, Ariana curiga dengan gelagat keduanya. Ariana saya mau beli makan buat take away. Kok sepertinya ada hal yang mencurigakan ya? Sisil jadi gugup sendiri, sedangkan Cokinya santai. Ariana kalian jadian? Jreng Sisil kaget. Sisil nampak ragu jawab. Sisil lirik sebentar ke Coki. Coki mengangguk. Sisil iya bu, kami baru aja jadian. Sisil nampak khawatir Ariana tidak suka. Ariana oh iya, selamat ya Sil, Coki. Coki makasih Rin. Ariana ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Ariana langsung ninggalin Sisil dan Coki. Sisil makin takut. Coki melihat itu. Coki kamu kenapa? Sisil pasti sekarang Bu Arin juga benci sama aku. Coki kok gitu, dia kan gak suka sama kamu. Coki enggak lah, Ariana gak akan mungkin gitu. Udah yuk kita pergi. Sisil mengangguk dengan paksa. Sisil jadi gak tenang. Cutu 61. EXT. Pinggir jalan, siang Dinda sedang menunggu taksinya untuk balik lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba ponselnya berdering yang ternyata dari Ariana. Dinda mengangkat dengan semangat. Dinda halo Rin, ya ada apa? OS Ariana Din nanti malam nginep rumah lagi ya. Ku sama Yuna lagi ada acara ngumpul gitu di rumah sambil nginep. Dinda terlihat sangat senang. Dinda tenang aja, aku pasti gabung kalau gitu. Pasti seru. Sebelum datang nanti aku belanja dulu ya. OS Ariana nggak usah, semuanya udah disiapin sama Bias kok. Jadi kamu cukup datang bawa badan aja. Dinda bener nih bawa badan doang. OS Ariana iya Dinda ya udah nanti aku datang ya. Bye Rin. Dinda pun mengakhiri panggilannya dengan senang hati. Tak lama taksi Dinda pun datang. Dinda masuk ke dalam taksi. Cutu 61. INT. Rumah Wijaya, siang Riri sedang bawa buah menuju ruang tamu. Niken memutuskan untuk tidak kerja karena mau nemenin Riri. Niken sedang menonton televisi sambil bete mikirin Galvin. Niken gak habis pikir anak satu-satunya bikin emosi mamanya aja. Heran, perasaan dulu dia nggak gitu loh. Pasti Ariana ini udah ngasih pengaruh buruk deh ke Galvin. Riri membawa buahnya pelan-pelan. Dia nampak sedang pusing. Niken melihat kedatangan Riri. Niken sini sayang duduk sambil makan buahnya. Riri kepalanya makin pusing. Riri memegangi kepalanya yang makin pusing hingga membuatnya oleng. Reng Niken kaget dan langsung berdiri menahan tubuh Riri. Niken Ri kamu kenapa? Kok wajah kamu pucat? Riri tidak menjawab dan hanya memegang kepalanya. Niken mengambil piring berisi buah dan meletakkannya. Niken pegang dahi Riri dan ternyata panas. Niken ya ampun panas, ya udah kita ke kamar sekarang. Niken menuntun Riri ke kamar. Riri masih aja pegangin kepalanya. Cutu 61. EXT.
Ariana glow, siang Ariana baru aja sampai kantor dengan membawa makanan yang dia baru beli. Ariana melihat Celine keluar dari kantor. Ariana menghentikan Celine. Ariana cel tunggu. Celine berhenti dan menatap Ariana. Celine ada apa? Ariana jadi gini nanti malam gue ada rencana ngumpul di rumah gue sama Yuna. Lo bisa gabung gak sama kita? Celine gak bisa, gue sibuk. Celine mau pergi tapi ditahan lagi sama Ariana. Ariana ayolah cel, kita udah lama loh gak ngabisin waktu bareng bertiga. Ngobrol gitu, Dinda juga ikut kok, jadi lebih rame lagi di rumah gue. Jreng mendengar itu Celine malah jadi lebih bete. Celine lebih males lagi kalau ada dia. Celine melepaskan genggaman Ariana dan pergi dari kantor. Ariana menghembuskan napas pasarah. Ariana jalan masuk ke dalam kantor. Cutu 61. INT. Rumah Wijaya, kamar, siang Riri sedang tiduran di kamar dia dulu. Niken sedang merawat Riri sambil ngompres kepala Riri yang masih hangat. Niken makanya Ri, kamu itu jangan banyak pikiran gini dong, sampai sakitkan sekarang. Kalau misal sakit kamu ngaruh ke anak kamu, kamunya juga pasti khawatirkan. Riri terpaksa mendengarkan omelan Niken walaupun dia pusing. Riri juga nggak mau sakit lagi mah, tapi ya mau gimana udah terlanjur sakit mau diapain lagi selain diobatin. Niken ini pasti gara-gara Galvin kan. Udah mama telepon aja dia dan mama omelin dia. Niken meletakkan lapnya di baskom dan mengambil ponselnya. Saat akan menekan tombol panggil, Riri menahan sambil menggeleng. Riri nggak usah mah, biarin aja. Niken kamu yakin? Riri mengangguk. Niken kembali ngompres kepala Riri yang masih panas. Cutu 61. INT. Ruangan Ariana, siang Ariana sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sisil masuk dengan takut-takut. Ariana melirik sebentar. Ariana kenapa Sil? Sisil takut mau ngomong, dia menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara ke Ariana. Sisil ibu marah ya sama saya. Jreng Ariana kaget dan akhirnya menatap Sisil heran. Ariana kenapa saya harus marah sama kamu? Sisil ya saya takut aja ibu marah gara-gara saya pacaran sama Coki. Ibu kan benci banget sama Coki. Ariana tertawa kecil. Ariana saya emang gak suka sama Coki Sil, tapi bukan berarti karena kamu sekarang pacaran sama dia bikin saya benci sama kamu juga, enggak lah. Sisil bener ibu gak benci saya. Ariana mengangguk. Sisil sedikit sumringah mendengar itu. Ariana saya itu cuma khawatir saya kamu seperti apa yang saya bilang sebelumnya. Tapi kamu pacaran sama Coki itu yakin? Bisa aja dia cuma ada maunya ke kamu misalnya. Sisil enggak kok bu, saya yakin Coki serius sama saya. Mungkin di mata ibu atau yang lain Coki emang cowok brengsek, tapi di mata saya Coki bukan orang yang kayak gitu bu. Coki orang yang baik kok buat saya. Ariana mengangguk paham. Ariana baguslah kalau kamu emang udah yakin, ya pertahanin itu. Intinya saya akan dukung apapun keputusan kamu, asal kamu bahagia. Sisil jadi terharu sendiri dan langsung meluk Ariana. Sisil makasih banyak ya bu. Ariana membalas pelukan Sisil. Sisil sangat bahagia. Cutu 61. EXT. Taman, siang Celine sedang duduk menikmati ketenangan. Dia ingin mengembalikan moodnya yang beberapa hari ini hancur. Celine memejamkan mata, merasakan angin yang menerpa wajahnya. Hingga Celine merasa ada yang duduk di sampingnya. Celine membuka mata dan kaget melihat Dante di sebelahnya. Celine langsung cemberut. Celine kamu ngapain di sini? Dante mau nemenin kamu. Celine aku nggak perlu ditemenin. Dante hanya diam sambil tersenyum. Celine kamu kok bisa tahu aku di sini? Dante tersenyum tipis, memberikan minuman ke tangan Celine. Celine terpaksa menerimanya dengan cemberut. Dante taulah pasti Celine dari siapa. Aku aja nggak ngasih tahu siapa-siapa kesininya. Dante dari hati aku. Mungkin tanpa sadar kita udah saling terikat, itu sebabnya saya bisa mendeteksi keberadaan kamu ada di mana. Celine udah nggak usah gombal deh, lagi nggak mood. Jangan ganggu aku dulu, lagi pengen sendiri Dante. Mending kamu pergi aja dari sini. Dante menghembuskan napas pasrah. Dante enggak, saya nggak mau. Jreng Celine heran. Celine kok nggak mau? Udah pergi sana teh, atau aku aja nih yang pergi. Celine berdiri tapi tangannya ditahan Dante.
Dante menarik tangan Selin hingga Selin terduduk kembali. Dante jangan dong, kan kamu duluan yang di sini. Selin ya abis kamu nggak mau pergi. Dante saya nggak mau pergi karena mau nemenin kamu Selin. Tapi kamu tenang aja, saya nggak akan berisik dan nggak akan ganggu ketenangan kamu. Saya janji. Selin bener ya, awas kamu kalau berisik. Dante janji nggak akan, saya cuma mau nemenin kamu sampai tenang aja kok. Selin oke kalau kamu maksa. Selin menatap lurus ke depan dan kembali memejamkan matanya. Dante memperhatikan Selin yang sedang tenang dengan tatapan dalam. Cutu 61. EXT. Jalanan rumah Dita, siang Saka lagi jalan mau pulang ke rumahnya. Saka jalan dengan senang hati karena sebentar lagi dia punya kerjaan. Heo, Saka akhirnya bentar lagi aku punya kerjaan lagi juga. Saka jalan ke rumah dengan tenang-tenang. Yang fokus, penagih utang ada di depan rumah Dita dan gedor-gedor pintu sambil meneriakan nama Saka. Penagih hutang Saka keluar lo. Bayar utang lo. Saka gue tahu lo di dalam. Buka nggak atau gue dobrak pintu rumah lo. Reng Saka kaget melihat penagih hutang itu yang sepertinya sudah emosi. Saka menghentikan langkahnya dengan bingung. Saka memperhatikan sekitar dan langsung bersembunyi di balik dinding rumah tetangganya sambil melihat penagih hutang yang